Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro dari semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari soal perencanaan dan pembelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa seorang guru perlu merancang perencanaan pembelajaran? Nah, apa tujuan yang ingin dicapai setelah merencanakannya? Jawabannya yaitu perencanaan pembelajaran sangat penting karena memastikan pembelajaran berlangsung efektif, terarah, dan menghasilkan pemahaman siswa yang optimal. Keefektifan dan dicapai melalui pemilihan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan materi ajar. Pembelajaran yang terarah tercipta karena adanya panduan jelas tentang alur pembelajaran, mulai dari pengenalan konsep, pengembangan pemahaman, hingga evaluasi. Hal ini mencegah pembelajaran yang bertele-tele dan memastikan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran yang baik ini mencakup berbagai strategi untuk memastikan pemahaman siswa. Asesmen ini tidak hanya terbatas pada tes tertulis, tetapi juga dapat berupa tertulis atau berupa presentasi, berupa portofolio atau observasi kinerja siswa. Tujuan utamanya untuk mencapai kompetensi dasar sesuai kurikulum, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan motivasi bagi mereka. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan komponen yang terdapat pada CP dan ATP, serta jelaskan apa yang membedakan di antara keduanya. Nah, capaian pembelajaran atau CP ini merupakan deskripsi kompetensi yang diharapkan dicapai siswa pada akhir suatu periode pembelajaran. CP bersifat umum dan menyeluruh, menggambarkan kemampuan siswa secara holistik. Sebagai contoh, CP bisa berupa misalnya, siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis dan perannya dalam ekosistem. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai CP tersebut. Perbedaannya yaitu CP dan ATP terletak pada tingkat detail dan cakupannya. CP bersifat umum dan luas, sementara ATP bersifat spesifik dan bertahap. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sih jika dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan skenario pembelajaran? Nah, jika pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan skenario yang direncanakan, guru harus menentukan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Penyimpangan dari rencana dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti siswa yang kurang memahami materi, keterbatasan waktu, atau ketersediaan sumber belajar. Dalam situasi ini, guru dapat mengubah metode pembelajaran, misalnya beralih dari ceramah ke diskusi kelompok atau menggunakan permainan edukatif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Memberikan tugas tambahan atau remedial bagi siswa yang belum memahami materi. Guru dapat memberikan tugas tambahan atau sesi remedial untuk membantu mereka menguasai konsep yang belum dipahami. Setelah pembelajaran, guru perlu melakukan refleksi dan evaluasi penyebab penyimpangan dan memperbaiki perencanaan pembelajaran di masa mendatang. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi guru sangat penting untuk memastikan tujuan pembelajaran tetap tercapai meskipun terjadi penyimpangan dari rencananya. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana sih cara menentukan KKTP pada kurikulum merdeka? Kompetensi, kunci, dan tujuan pembelajaran atau KKTP dalam kurikulum merdeka harus selaras dengan profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran atau CP.
Profil pembelajaran Pancasila menekankan pengembangan 6 dimensi karakter siswa: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. KKTP ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga pengembangan karakter ini dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, jika CP adalah siswa mampu menjelaskan siklus air, maka KKTP dapat mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dengan menambahkan tujuan pembelajaran seperti bergotong royong. Siswa berkolaborasi dalam membuat presentasi tentang siklus air dengan pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawab bersama. Bernalar kritis, siswa menganalisis dampak perubahan terhadap siklus air dan merumuskan solusi, dan siswa membuat model siklus air yang inovatif dan interaktif menggunakan berbagai tujuan. Nah, tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan jelas, terstruktur, tercapai, dan berjangka waktu yang sangat panjang.